Film dibuka dengan berita yang meliput panti asuhan yang mengalami kebakaran, di mana kejadian itu mengakibatkan beberapa orang tewas. Scene menampilkan mobil yang melintasi anta beranta, ditumpangi oleh sekelompok sahabat dalam rangka memulai perjalanan menuju Las Vegas. Phil merekam kebersamaan mereka, namun teman mereka Ryan tak menyukai hal itu. Diikuti Phil yang menyapa kekasihnya Julia di kamera. Mobil berbelok mengikuti rambu jalan, lalu terlihat mobil yang melaju, dan beberapa saat kemudian, mobil mengalami kerusakan ban, membuat mereka sangat panik. Panik akan hal itu, para pria turun memeriksanya, dan terlihat dua ban mobil yang kempes, lalu Anna akan menghubungi bantuan, namun sinyal tak terjangkau. Ryan mempunyai rencana agar mereka berjalan kaki mencari bantuan, tetapi Brandy tak ingin berjalan kaki karena sepatunya. Lalu para pria yang akan pergi, sementara para wanita tetap menunggu di mobil. Terlihat para pria masih berjalan di tengah teriknya matahari, lalu mereka melihat bangunan motel dan memberitahukan kerusakan mobil ke petugas bensin bernama Brett. Brett mengajak mereka masuk ke dalam toko, lalu membawa mereka ke pemilik toko bernama Steve, diikuti Ryan yang kesal dengan basa-basi Steve. Pelayan bar bernama Nora akan menyuguhkan minuman gratis untuk mereka, lalu Steve menenangkan Todd yang panik sebelum keduanya pergi mendatangi mobil kelompok tersebut. Di malam harinya, ketiganya menikmati minuman di dalam bar, sementara para wanita dikejutkan dengan kemunculan Todd bersama Steve, lalu mereka pun tiba di depan motel. Ketika berencana untuk berkendara malam ini juga, Steve menawarkan kamar untuk kelompok itu, lalu terlihat mereka menikmati kebersamaan di dalam bar tersebut. Setelah usai berpesta, kelompok itu diberi kunci kamar oleh Chloe, diikuti Nora yang akan menunjukkan kamar khusus untuk Phil. Di dalam kamar, Todd dan Clary mendengar ketukan pintu, namun Todd tak menemukan siapapun di luar, di mana itu adalah ular Ryan. Keesokan paginya, Phil terbangun di samping Nora, lalu dia pun keluar dari kamar dan mendapati tas teman lainnya, namun tak menemukan siapapun. Phil mencari teman lainnya dengan merekamnya, lalu dia masuk ke kamar Todd dan Clary, di mana ketika mereka akan pergi, Brett menyerang Phil hingga tewas, lalu mengancam pasangan tersebut. Keduanya dikunci di dalam kamar, dan terlihat teman lainnya terikat di kamar masing-masing, diikuti seseorang yang mengamati dari balik layar monitor. Anna belum menyadari hal itu, dan mengira ikatannya adalah perbuatan Ryan, diikuti Jordan yang membangunkan Brandy, yang terkejut melihat kabel listrik mengarah ke dalam bak. Ryan sadarkan diri dan mengira ini perbuatan teman lainnya, lalu terlihat kemunculan kelompok itu yang merekam keduanya, diikuti Clary yang menyadari keberadaan CCTV. Keduanya menerima kertas ancaman, lalu asap obat bius memenuhi ruangan, membuat mereka pingsan, di mana pria di balik layar menertawai kejadian tersebut. Kemudian Ryan dibangunkan Brett yang menyatakan bahwa dia akan menyuguhkan pertunjukan untuk Ryan, lalu mereka menyiksa Anna di hadapan Ryan. Rantai Anna dikaitkan ke mobil, sementara Todd menerima telepon untuk menyaksikan televisi, di mana tubuh Anna akan ditarik, saling berlawanan dengan dua mobil. Tubuh Anna terbelah di hadapan Ryan, membuat kelompok itu sangat senang. Lalu Nora dan Chloe membersihkan organ tubuh Anna, sementara Clary memohon untuk dilepaskan.
Kemudian kelompok itu mendatangi ruangan Jordan dan Brandy, di mana mereka bertingkah seolah-olah akan menolong. Lalu Nora menertawai pasangan itu, diikuti Brett yang menyuruh keduanya diam. Brett menjelaskan bahwa ember di tangan Jordan akan diisi batu, sementara Todd tak tahu lagi harus berbuat apa. Lalu Nora pun menaruh batu di dalam ember tersebut. Brandy pun tewas karena sengatan listrik, di mana Clary dan Todd menyaksikan kejadian itu. Lalu Clary kembali memohon ke CCTV, diikuti Jordan yang menangisi kekasihnya. Brett menenangkan Jordan, lalu mereka mengeluarkan jasad Brandy, sementara Clary menangis histeris melihat kejadian tersebut. Terlihat penampakan motel di malam harinya, dan Nora masih berada di ruangan Jordan, yang menyatakan bahwa mereka adalah para pembantu untuk melakukan hal menyenangkan ini. Clary mempunyai rencana dengan membakar kertas sehingga asap memenuhi ruangan itu, lalu memberikan ancaman ke CCTV, di mana sosok pria itu menyuruh Brett untuk mencegah hal tersebut. Chloe memeriksa keadaan Nora yang akan menggoda Jordan, lalu dia terjatuh ke dalam bak, dan Jordan pun berhasil menewaskan Nora. Brett mendatangi kamar mereka, di mana Clary menyerangnya dari belakang, lalu keduanya kabur keluar dari kamar dan memberhentikan mobil yang lewat. Pengemudinya adalah Steve yang terkejut dengan kondisi mereka, lalu dia menenangkan kepanikan pasangan itu dengan mengajak mereka masuk ke dalam mobil. Setibanya di bar, Steve menghubungi petugas darurat, lalu mengarahkan Todd untuk ikut dengannya, diikuti Clary yang menyadari kemunculan Brett. Brett masuk ke dalam bar, sementara Clary bersembunyi dari jangkauan Brett, lalu mengendap-endap menuju ruang belakang, di mana Brett masih berada di tempat itu. Brett keluar dari bar, dan Clary dikejutkan Chloe, lalu dia menggunakan senter pergi dari tempat itu, dan menghubungi bantuan dengan radio. Panggilan Clary terputus-putus, di mana terlihat Chloe di belakang Clary, lalu dia berusaha memberhentikan mobil yang lewat sebelum diserang oleh pembantu lain. Kemudian Todd dan Steve mendatangi ruangan Jordan, lalu mereka melepaskan rantainya dan menyadari bahwa Clary telah menghilang. Claire? She's not here, guys. Steve memuji tindakan mereka yang berusaha kabur, lalu dia mengancam Todd dan Jordan dengan senjatanya sebelum mengabari para pembantu. Start your engine. Keduanya diarahkan keluar, di mana Clary dikaitkan ke mobil, diikuti Steve yang menewaskan Ryan, dan terungkap Steve mengetahui ayahnya Clary adalah pemilik panti asuhan. I know your father. Clary mengakui hal itu, dan terungkap ayahnya Clary sangat kejam pada mereka, yang dulunya adalah penghuni panti asuhan, hingga akhirnya mereka harus bertahan hidup dari peristiwa kebakaran tersebut. No water. Because she asked for a bottle. Kelompok itu mengambil alih motel orang, dan terungkap mereka menyabotase rambu jalan agar kelompok Clary berbelok ke jalur motel. Mereka juga yang memasang ranjau di jalan, sehingga kelompok Clary tiba di motel tersebut. Your good buddy Phil for that. We'll be okay. Jordan menangkap Chloe dengan mengancam kelompok itu, lalu mereka pun melepaskan Clary, dan ketiganya pergi mencari kunci mobil. Dalam prosesnya, Jordan diserang pembantu lain, namun Todd berhasil menewaskannya, lalu ketiganya dijebak oleh kelompok itu, membuat mereka kabur ke dalam bar. Todd terkena serangan Brett, namun Jordan berhasil menembaknya, lalu Steve yang muncul bersikap baik, tetapi Clary menembaknya, dan ketiganya pun pergi dari tempat tersebut. 6 bulan kemudian, terlihat Steve dan Brett masih hidup yang bekerja di toko, di mana Steve memberitahukan motel terdekat di wilayah tersebut.